Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kemahiran ibadah, Bapak Khalilullah MHI, dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan tentang hadas dan tata cara mensucikannya. Dan di sini juga kami akan menampilkan tata cara mensucikan hadas. Kita mulai dari definisi hadas terlebih dahulu. Hadas adalah suatu kondisi seseorang yang menyebabkan terhalangnya orang tersebut melakukan sholat dan tawaf. Hadas sendiri secara bahasa berarti peristiwa. Sedangkan secara istilah, hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkannya ibadah. Sebab-sebab hadas kecil: yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul; yang kedua, menyentuh kemaluan; yang ketiga, tidur dalam posisi miring atau berbaring; dan yang terakhir yaitu hilang kesadaran. Jadi itulah sebab-sebab dari hadas kecil ya teman-teman. Lalu kemudian next, cara bersuci dari hadas kecil itu ada dua, yaitu dengan cara berwudu, dan yang kedua itu ada dengan cara tayamum. Nah, yang pertama kita ke wudu terlebih dahulu. Kata wudu ini dalam bahasa Arab berarti membersihkan, dan secara istilah yaitu bersuci untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan suci. Berikut merupakan tata cara berwudu. Membaca basmalah, mencuci kedua telapak tangan dan menyela-nyela jari tangan. Berkumur-kumur, membersihkan hidung dengan cara istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsyar atau mengeluarkan air dari hidung. Membasuh muka 3 kali disertai niat berwudu. Disunahkan untuk menyela-nyela jenggot agar air sampai ke seluruh permukaan kulit muka. Membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dari yang kanan, lalu yang kiri. Disunahkan membasuh 3 jari di atas sikut, dilakukan sebanyak 3 kali. Mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala sebanyak 3 kali. Mengusap kedua telinga dengan memasukkan jari telunjuk di sekitar lubang telinga dan diputar, menjelajahi lekukan di dalam daun telinga, dan diapit dengan ibu jari yang menyentuh bagian luar dan ditarik ke bawah hingga ke atas lagi dengan lembut. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jemari kaki tuk kanan disela dengan jari kelingking bagian kiri, begitupun sebaliknya. Terakhir, membaca doa setelah wudu. Oke, kita lanjut ke tayamum. Itulah definisi dari tayamum, bisa dibaca dan sendiri. Namun sebab-sebab diperbolehkannya tayamum itu salah satunya yaitu tidak ditemukannya air meskipun telah mencari. Yang kedua yaitu dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan bertambah parah ketika kena air. Yang ketiga, berada dalam perjalanan yang sulit mencari air. Dan yang terakhir yaitu terdapat air dengan jumlah yang terbatas. Berikut adalah tata cara tayamum. Mengetahui masuknya waktu sholat. Menyiapkan debu. Kemudian letakkan debu di atas kertas atau meja dan ratakan. Pukul debu dengan telapak tangan dengan merapatkan jemari. Disunahkan untuk menghadap arah kiblat. Angkat dan berniatlah, diperkenankan melaksanakan sholat fardu dan rontokkan debu ditiup seperti dalam video. Usap wajah dengan kedua telapak tangan bersamaan sebanyak 1 kali. Lepas cincin jika ada dan lakukan tepukan kedua untuk ambil debu dengan merenggangkan jemari. Ratakan debu ke permukaan tangan sampai siku, jangan sampai melepaskan sentuhan sebelum debu benar-benar dianggap merata. Lakukan
Ratakan debu ke permukaan tangan sampai siku. Jangan sampai melepaskan sentuhan sebelum debu benar-benar dianggap merata. Lakukan dengan membagi dua antara jemari dan bagian perut dari telapak tangan. Lanjut meletakkan bagian punggung dari ujung jari ke permukaan bagian dalam jari kiri. Lalu tarik usapan ke siku, kemudian putar ke bagian dalam lengan dan dorong usapan ke depan sampai pergelangan. Terakhir berdoa. Nah, next, sebab-sebab hadas besar. Yang pertama yaitu mengeluarkan mani. Yang kedua, berhubungan suami istri. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, wiladah. Yang terakhir yaitu masuk agama Islam atau bisa disebut dengan mu'alaf. Oke, itulah sebab-sebab hadas besar. Lalu kita next cara bersuci dari hadas besar, yaitu ada dua ya teman-teman. Yang pertama mandi besar dan yang kedua tayamum. Nah, yang tayamum itu kan sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang mandi besarnya ya teman-teman, dan juga akan memaparkan video tentang tutorial mandi besar. Mandi besar bertujuan menghilangkan hadas besar yang sering disebut mandi junub atau janabah. Rukun mandi wajib itu ada dua, yaitu niat dan membasuh atau meratakan air ke seluruh tubuh. Silahkan disimak tata cara mandi besar. Siapkan air. Membasuh kemaluan. Membasuh kedua tangan 3 kali. Menghilangkan kotoran dari badan disarankan untuk tidak menggunakan sabun atau sampo sebelum mandi wajib selesai. Khawatir air akan menjadi mutahhayyir atau suci tidak mensucikan. Kemudian berwudu, membasahi kepala dengan mengguyur air 3 kali disertai niat mengangkat hadas dengan mendahului bagian kanan, dilanjut bagian kiri. Disunahkan untuk menciduk air menggunakan telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian diguyur dengan gayung. Gosok seluruh permukaan tubuh dari depan ke belakang 3 kali. Menyela-nyela atau memasukkan jemari ke rambut, kepala, dan bagian-bagian yang berambut lainnya. Menyiram air ke seluruh lipatan badan. Jangan sampai menyentuh kemaluan. Jika menyentuh kemaluan, maka harus mengulang wudhu setelah mandi wajib selesai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.